Saya mengambil tema hari ini itu tentang leading in the turbulent times. Ya, kepemimpinan saat dimana waktu yang turbulen. Ya, sebenarnya turbulen ini tuh istilah yang biasa dipakai saat kita tahu waktu kita naik pesawat sering mengalami yang namanya turbulen. Ya, nah namun istilah ini juga dipakai ya oleh para ekonom dan para ahli bisnis and management untuk menggambarkan situasi turbulen itu apa. Ya, jadi kalau saya ingin menjelaskan, tentunya saat-saat kita menghadapi COVID-19 seperti yang sekarang sedang kita hadapi, kita menunggu yang namanya post-COVID-19. Ya, semua orang berpikir kapan ya COVID ini akan selesai dan berlalu. Nah, namun kita melihat bahwa belum berlalu, ya masih terus bermunculan another variant gitu kan, dan kita tidak tahu kapan ini akan selesai. Ya, sehingga pada saat awal-awal orang berpikir bahwa ada yang namanya new normal, ada yang namanya next normal. Ya, apa itu new normal? Apa itu next normal? Bayangan kita adalah new normal itu adalah sesuatu keadaan di mana akan lebih baik dari keadaan sekarang dan tidak mengalami tekanan seperti ketika kita menghadapi krisis multidimensi karena COVID-19 itu. Ya, begitu besar harapan kita untuk memasuki yang namanya new normal. Ya, namun para pakar berpikir lagi, misalnya McKinsey bilang, oh, there is no new normal. Yang ada adalah the next normal. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa semua hal yang terjadi saat krisis multidimension ini, karena COVID sebagai salah satu trigger dari krisis itu, tidak akan membawa kita kepada situasi kondisi yang sebelumnya. Jadi tidak ada new normal, yang ada adalah the next normal. Ya, the next normal inilah yang kita akan hadapi, sesuatu yang tentunya kita berharap akan ada perubahan-perubahan yang signifikan, di mana perubahan yang selama terjadi saat krisis multidimensi itu tidak akan membuat kembali keadaan seperti sebelum kejadian itu. Nah, oleh sebab itu, saya ingin menyebutkan hari ini, sebenarnya apa yang sedang kita hadapi itu tidak berdasar kepada sebuah yang namanya new normal atau normal. Ya, turbulent times is the normal. Ya, ternyata saya ingin sampaikan hari ini adalah bahwa keadaan turbulen yang dimana kondisi up and down situasi dipengaruhi oleh begitu banyak keadaan, kondisi yang menjadikan kita mengalami situasi krisis yang berasal dari sesuatu yang unpredictable situation, yang tidak pernah kita bayangkan itu terjadi, situasi yang tidak pernah kita harapkan, ketidakpastian yang begitu tinggi, perubahan yang ternyata kita alami merupakan perubahan yang drastis, bukan perubahan yang sementara tetapi perubahan yang drastis. Ya, di mana serasa kita ini ada sebuah perubahan secara struktural, ya serasa perubahannya itu adalah tiba-tiba stop dan kita menghadapi situasi yang berbeda. Pada saat yang bersamaan kita juga merasakan ada perubahan-perubahan fase. Ya, bayangkan bahwa saat ini perubahan itu yang sangat cepat dan terjadilah perubahan-perubahan yang tadi situasi kondisi ekonomi berubah. Ya, ternyata yang tadi kita harapkan sebagai adanya new normal after post-COVID itu sebenarnya itu adalah hanya sebuah event, sebuah masa kondisi yang kita sedang hadapi saat ini. Ya, setelah COVID ini apa yang akan terjadi kita tidak tahu. Namun sebelum COVID ini berakhir aja kita sudah mengalami yang namanya perubahan geopolitik, ya, di mana perubahan geopolitik ini itu adalah sesuatu yang tentunya tidak kita harapkan. Ada perang Rusia dan Ukraina, dan apa yang menyebabkan dari perang ini dampaknya adalah besar sekali karena sanksi ekonomi yang diterapkan kepada Rusia, dan Rusia adalah salah satu negara terbesar juga di dunia, mempengaruhi keadaan ekonomi dunia, membuat sekarang situasi ekonomi di mana COVID melandai pun, di mana beberapa negara berani menyatakan endemi, berarti menyatakan bahwa ayo kita buka masker, tetapi kondisi ekonomi kita tidak kunjung lebih baik. Ternyata kita melihat bahwa sekarang ini
akan terjadi resesi di satu sisi, di mana pertumbuhan ekonomi menjadi slow down, menjadi turun, menjadi pelan, dan tapi di dalam kondisi resesi seharusnya harga-harga itu turun. Ya, tetapi saat ini justru saat resesi, inflasi terjadi. Nah, keadaan resesi dan di mana inflasi terjadi ini, para ekonom menamakan itu sebagai stagflasi. Jadi kondisi yang sedang kita hadapi ini sekarang, walaupun pemicunya salah satu dari geopolitik yang terus berkembang, yang dimana sebenarnya semua kondisi itu tuh unavoidable. Saya ingin katakan bahwa we will face the turbulence as our normal life. Ya, kita harus memiliki sekarang pemikiran bahwa tidak ada kondisi ekonomi di dunia ini yang aman-aman saja, nyaman-nyaman saja, dan mudah-mudah saja. Yang ada adalah turbulen, ya, sebuah perubahan demi perubahan, yang dimana perubahan itu terus berkembang dan terus bergerak, ya, dan terus memberi yang namanya the wind of change. Nah, the wind of change inilah yang tetap, ya, semuanya akan berubah dan tidak ada yang tidak pernah berubah, yaitu perubahan itu sendiri. Perubahan itu adalah the constant, sesuatu yang selalu akan terjadi. Nah, namun kalau kita melihat seperti itu, bagaimana kita sebagai businessman? Ya, kalau kita melihat seperti itu, apakah kita harus berpikir bahwa wow, ternyata kita harus menunggu nih waktu yang baik, season yang baik, kapan kita harus menebar jala, kapan kita harus melakukan investasi, kapan kita harus melakukan inovasi. Kita harus menunggu situasi kondisi yang lebih baik, yang lebih mendukung, yang lebih kondusif. Ya, teman-teman sekalian, hari ini saya ingin sampaikan, tidak ada waktu yang lebih tepat untuk menebar jala dan menabur benih. Karena situasi kondisi yang saya tadi bilang, akan terus kita hadapi adalah situasi yang turbulen. Nah, situasi turbulen ini sebenarnya adalah our normal life. Ya, jadi the new normal, the next normality, of course the normality is turbulent. Jadi kalau kita melihat turbulen, apa yang kita lihat? Nah, kita harus memiliki yang namanya sebuah hal yang paling penting di sini itu adalah saat turbulen, bagaimana para pemimpin memimpin bisnisnya, memimpin kondisi ekonomi memimpin dalam kondisi ekonomi yang boleh dibilang ini sangat-sangat berubah. Ya, dan tidak mendukung sebenarnya kondisi untuk melakukan ekspansi atau melakukan sebuah hal keputusan-keputusan yang mengandung risk, ya, sehingga kita sekarang harus pikirkan bahwa di balik semua opportunity ada risk. Ya, tetapi saya ingin katakan malam ini bahwa di balik semua tantangan yang semakin berat pun kita akan melihat malam ini adalah peluang juga akan lebih besar. Nah, bagaimana kita bisa melihat bahwa turbulen ini adalah the new normal, the next normal, bahkan itu adalah the normal. Ya, adalah dengan kita harus memikirkan ada perubahan shifting. Ini yang kita akan berbicara, shifting dan transformation. Ya, jadi materi ini sebenarnya cocok ya untuk orang-orang para pemimpin bisnis yang ingin tetap berkembang di dunia saat ini. Ya, ingin terus bertumbuh dan berkembang. Juga ini cocok, apa yang saya ingin sampaikan adalah buat pemimpin bisnis yang ingin bukan hanya bisa bertahan dalam kondisi yang turbulen ini, ya, bukan hanya bertahan, tapi bisa berkembang, ya. Bahkan ini cocok, apa yang kita sampaikan ini adalah untuk pemimpin selalu mempersiapkan dirinya untuk terus menghadapi yang namanya turbulent time. Nah, ini tipe pemimpin yang ketiga. Dan tipe pemimpin keempat adalah tentunya pemimpin perusahaan yang justru ingin melihat perusahaannya yang dikelolanya, perusahaan yang dipercayakan Tuhan kepadanya untuk mengelola itu menjadi semakin hari bertumbuh semakin baik, bahkan menjadi perusahaan yang akan menginspirasi, ya, perusahaan yang bahkan akan bermanfaat bagi seluruh pemangku jabatan di dalam ekonomi ini, atau kita sebut sebagai stakeholders. Ya, di mana it's not about the capitalism, tetapi adalah ini bayangkan sebuah ekonomi kondisi yang jauh lebih baik, ya, daripada kondisi saat ini. Jadi leading in turbulent times ini adalah sebuah art, ya, sebuah seni, tapi juga sebuah technical yang tentunya kita harus pahami, pelajari bersama-sama. Ya, jadi malam ini kita ingin
bagaimana kita mau memimpin kepada masa depan organisasi kita yang lebih baik, masa depan perusahaan kita yang lebih baik. Ya, mari kita sama-sama bayangkan kembali bisnis kita yang saat ini di saat turbulen, justru turbulen itu akan mengangkat kita naik di ombak turbulen itu, naik di angin badai itu, untuk kita menjadi lebih kuat, untuk kita menjadi lebih baik. Ya, hari ini saya tidak akan membahas sebuah shifting yang besar from universe to metaverse. Ya, saya belum masuk ke sana. Tapi saat ini kita ingin membahas dulu bagaimana di dalam leading in turbulent times ini perlu melakukan 3 shifting. Ya, 3 shifting itu apa? Satu adalah mindset shifting, paradigm shifting. Ini paling penting. Ya, paradigma kita, pergeseran paradigma ini menjadi dasar awal kita untuk bisa leading in the right way, ya, doing the right thing, ya, make the right decision, ya, in the turbulent time. Kita harus mulai dari paradigm shift, ya, shifting. Nah, yang kedua shifting kita adalah leader shifting. Ya, leader shifting ini juga hal yang sangat penting, di mana leader harus berpikir bukan hanya leadership, bagaimana kepemimpinannya, tapi leadership, leader yang bergeser, bergerak, ya, melakukan sebuah hal-hal yang tentunya bukan hal-hal yang mudah yang biasa dilakukan. Dan yang terakhir, yang ketiga, saya ingin sampaikan tentang adanya business model shifting. Ya, terbukti di dalam perkembangan dunia saat ini, turbulen itu menjadi sesuatu yang konstan ada, tetapi begitu banyak perusahaan yang justru tumbuh berkembang karena turbulen itu. Ya, kalau kita lihat saat ini adalah misalnya kita yang baru lihat MotoGP yang baru berlalu, ya, kita melihat bahwa saat perlombaan racing itu, di mana ketika lawan adalah kalah atau menang, ditentukan pada saat tikungan tajam itu. Ya, siapa yang bisa memanfaatkan tikungan tajam itu dengan kecepatan yang optimal, sehingga dia bisa melewati pesaingnya, melewati lawannya, dan dia bisa mengejar waktu yang tersisa untuk mencapai garis finish. Nah, justru inilah uniknya, menariknya, ya, tantangan tetapi menjadi sesuatu yang akan membuat kita passion untuk membahasnya. Karena apa? Karena in this turbulent time, ya, justru kita akan menemukan sesuatu inovasi-inovasi yang baru. Ya, mari kita lihat bagaimana pendapat para pakar tentang ini. Ya, Peter Drucker yang kita tahu sebagai guru manajemen yang paling terkenal, dia berkata, the greatest danger in times of turbulence is not the turbulence, it is to act with yesterday logic. Jadi bahaya yang terbesar di dalam saat turbulen ini bukan turbulen itu sendiri, tetapi adalah cara kita bertindak, di mana kita bertindak dengan yesterday logic, menggunakan cara-cara masa lalu, pola pikir masa lalu, ya, menggunakan metode-metode masa lalu. Itu yang paling berbahaya. Itu yang justru bukan turbulennya berbahaya. Turbulen itu unavoidable. Ya, di mana kondisi yang kita kenal dengan namanya vulnerable, uncertainty, unpredictable, ambigu, itu VUCA, kondisi yang menyebabkan turbulen, itu akan terus terjadi. Tetapi yang berbahaya bukan turbulen. Yang berbahaya adalah when we act with yesterday logics. Nah, ini yang penting. Nah, kita dengar juga dari Albert Einstein, walaupun dia seorang scientist, dia berkata bahwa we can solve problem by using the same kind of thinking we use when we created them. Jadi kita tidak mungkin menyelesaikan masalah dengan cara berpikir kita saat kita menciptakan masalah itu sendiri. Jadi kalau kita dengan cara kita saat ini berpikir menciptakan masalah, maka untuk menyelesaikan masalahnya, kita harus memiliki cara berpikir yang berbeda. Nah, ini yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua di sini, untuk kita belajar sama-sama bahwa betapa pentingnya our paradigm melihat tentang yang namanya turbulent times ini. Nah, saat ini saya senang dengan sebuah quote ini, ya, keep calm and innovate. Ya, ini disampaikan oleh seorang ahli manajemen juga. Justru dia bilang turbulent times itu are the best for innovation. Justru dia melihat bahwa saat-saat turbulent itulah sebenarnya innovation activity harus dilakukan. Ya, bahkan untuk mengantisipasi turbulent time itu seharusnya adalah kita melakukan inovasi yang terus-menerus. Untuk kita bisa survive di dalam kondisi turbulent,
Rahasianya adalah innovation. So why turbulent time are the best for innovation? Ya, kita harus bahkan menciptakan, kalau kita dalam kondisi yang aman-aman saja, nyaman-nyaman saja, perusahaan kita, kata Jack Welch, ciptakan yang namanya creative destruction, supaya kita tidak terlena oleh kesuksesan masa lalu kita. Kita terlalu bangga dengan metode kita yang sudah membuat kita sukses hari ini, padahal itu tidak akan menjadi sesuatu yang akan bermanfaat untuk kita untuk mempertahankan sukses kita. Sudah tidak lagi valid untuk kondisi situasi yang akan datang yang terus-menerus mengalami turbulen. Saya senang dengan seorang pemimpin wanita ini yang namanya Ginny Rometty. Ginny Rometty jarang orang mengenalnya, tetapi padahal dia seorang pemimpin CEO dari IBM. Dia menjadi seorang, kita tahu IBM itu adalah great company. Ya, IBM tidak pernah dipimpin oleh seorang wanita, dan Ginny Rometty sebagai seorang pemimpin wanita pertama sebagai CEO dan sebagai sebagai CEO yang hari ini dia tuh memimpin saat itu adalah sekitar 20 tahun. Ya, bayangkan dia kerja 20 tahun dan dia terakhir karirnya adalah sebagai CEO di sana, sebagai pemimpin, dan hari ini tepat 1 April 2020 dia mengambil keputusan untuk retire. Ya, karena dengan usia. Tapi kita lihat pencapaiannya Ginny Rometty ini. Ya, Ginny Rometty dia bilang gini, the only way you survive is you continuously transform into something else. One more time ya, the only way you survive, how we can survive in turbulent time, you should continuously transform into something else. Is this idea of continuous transformation that make you an innovation company. Kenapa IBM bisa bertahan sampai hari ini? Ya, kenapa IBM bisa mengakuisisi berapa perusahaan? Nah, justru Ginny Rometty dia meyakini ini sebagai sebuah hal yang harus dilakukan oleh semua company yang ingin tetap bertahan di dalam kondisi turbulent time. Yaitu apa? Lakukan transformasi yang continuous transformation. Consistently, saya tadi berbicara tentang konsisten, karena continuously dengan consistently itu berbeda. Kalau continuous adalah melakukan perubahan yang berkesinambungan terus-menerus secara konsisten, maka kita akan membangun company kita itu menjadi innovation company, di mana kita terus beradaptasi dengan kondisi yang turbulent times tadi. Ya, kita tahu apa yang Ginny Rometty dapat award. Dia sebagai di Bloomberg, dia sebut sebagai 50 most influential people in the world. Ya, Fortune menobatkan dia 50 most powerful women in business. Times Magazine memberikan reward dia 20 most important people in tech. Ya, amazing pencapaian dari Ginny Rometty. Dan kita lebih amazing dengan apa yang dia sampaikan malam ini, yang harus menjadi inspirasi buat perusahaan-perusahaan kita. Nah, saya tentunya ingin menyampaikan sebuah yang namanya seorang yang sangat menginspirasi saya juga, Simon Sinek. Ya, tentunya kemarin Pak Hendra sudah pernah membawakannya. Ya, Simon Sinek ini adalah seorang yang menurut saya sangat menginspirasi kalangan para pebisnis muda saat ini juga. Ya, termasuk saya pebisnis tua mungkin ya. Tapi saya banyak belajar pada beliau ini. Dia membedakan bahwa ada dua hal, bahwa bisnis itu adalah infinite game. Dia bedakan bahwa bisnis itu is not the finite game. Bisnis itu adalah infinite game. Ya, bisnis itu adalah permainan nilai yang tidak terhingga. Tidak ada yang namanya bisnis itu bersifat adalah seperti kita bermain basket atau bermain badminton. Ada waktunya, ada periodenya, ada aturan mainnya, ada lawan yang jelas. Itu finite game, itu adalah permainan. Tapi infinite game bisnis itu adalah sesuatu bisnis itu yang tidak pernah berhenti. Tidak ada yang namanya waktu, tidak ada namanya rule of game yang jelas, yang harus kita lakukan terus-menerus. Itu perubahan rule of boundaries atau dinamis, ya, perubahan rule of game di dalam bisnis itu selalu dinamis, berubah, disesuaikan dengan keadaan. Ya, objektifnya itu adalah di dalam permainan, kalau kita main basket dan sebagainya, kita ingin mengalahkan lawan kita. Nah, ini yang seringkali kacamata kita sebagai pengusaha salah.
kita ingin selalu mengalahkan pesaing kita. Kalau kita target kita, objektif kita hanya ingin mengalahkan pesaing kita, tentunya kita hanya lebih bagus dari pesaing kita. Ya, kalau pesaing kita yang kita pilih adalah tepat, kalau pesaing kita yang kita pilih tidak tepat, kita akan menjadi sesuatu yang bukan seharusnya kita menjadi. Itu yang menurut Simon Sinek yang kita harus miliki objektif. Di dalam permainan yang infinite game itu, kita harus terus bisa melakukan, menghidupkan permainan kita. Harus melakukan sesuatu yang terus-menerus, yang namanya infinite itu adalah envisioning. Melakukan envisioning itu adalah bagaimana mengarahkan visi kita, memperbaharui visi kita ke depan, melihat masa depan menjadi lebih baik. Untuk hal itu terus melakukan innovation. Bagaimana innovation itu tentunya tidak semua innovation membuat kita berhasil. Ada yang gagal, belajar dari kegagalan itu, berubah semakin baik, menemukan inovasi yang lebih baik, kita belajar dan melakukan perubahan secara evolusi, perubahan yang kecil-kecil tapi terus-menerus dilakukan akan terus membuat perusahaan kita bertahan. Artinya kita harus mempertahankan perusahaan kita ini sustainable, profitable, dan growth. Profit is not our objective. Objektif kita adalah untuk terus ada di dalam permainan itu. Ya, nah kita tahu bahwa yang namanya player, kalau kita main tenis ataupun main badminton, jelas siapa lawan kita. Tetapi di dalam bisnis, kita tidak akan melihat pemain kita, bahkan dengan jelas, bahkan ada pemain yang kita tidak sadari, yang sebenarnya bukan lawan kita, asumsinya bukan pesaing kita, ternyata itu menjadi pesaing kita. Banyak sekarang terjadi startup melakukan disruption kepada perusahaan-perusahaan yang besar sampai perusahaan itu close. Di akhir presentasi ini saya ingin ceritakan salah satu startup yang saat ini menjadi multi-billion business gitu. Bagaimana dia bisa berjuang dengan sedemikian baik. Nah, kita ingat bisnis itu is not finite game, tapi infinite game. Permainan yang tidak pernah berhenti, permainan yang terus meningkatkan value proposition kita, value bisnis kita. Kemudian kita ingin terus berada di dalam permainan itu. Nah, ini 3 hal yang ingin kita bahas malam ini: paradigm shift, leadership, dan business model shift. Ya, paradigm shift ini tuh menjadi sebuah hal yang sangat penting. Kalau kita melihat bahwa saya senang dengan apa yang Mahatma Gandhi sampaikan. Ya, Mahatma Gandhi itu dia bilang, pola pikir adalah keyakinan. Ya, itu menurut Mahatma Gandhi, itu adalah keyakinan kita, belief system kita, paradigma itu. Ya, Mahatma Gandhi berkata, keyakinan Anda menjadi pikiran Anda. Pikiran Anda menjadi kata-kata Anda. Kata-kata Anda menjadi tindakan Anda. Tindakan Anda menjadi kebiasaan Anda. Kebiasaan Anda menjadi nilai Anda. Dan nilai Anda menjadi takdir Anda. Itu menurut Mahatma Gandhi. Ya, nah, paradigma ini sangat penting. Cara kita melihat sesuatu itu seorang dengan orang lain bisa berbeda karena paradigma, mindset kita, cara berpikir, framework berpikir kita. Ya, nah, paradigm ini adalah seperti ini. Kita harus memiliki paradigm shift sekarang di dalam melihat situasi turbulen seperti ini. Bahwa company, organisasi kita harus transform, harus berubah. Bukan orientasi kepada profit, tapi harus kepada purpose. Oleh sebab itu ada yang dinamakan sekarang ini adalah triple bottom line. Purpose itu adalah not only profit, tetapi bagaimana perusahaan itu harus berpikir profit, people, and planet. Ya, bagaimana kita mengembangkan bisnis. Bisnis itu adalah, it's not just for the profit, tetapi for the purpose. The purpose-driven company. Nah, purpose-nya itu adalah bisa jadi yang seperti tadi saya bilang, triple bottom line. Bottom line kita is not only profit. Kita harus pikirkan bahwa bisnis kita akan menghasilkan yang baik untuk planet kita. Bisnis kita akan berguna untuk masyarakat banyak. Nah, kita harus berpikir organisasi ke depan kita tidak bisa yang namanya silo seperti organisasi yang hierarki seperti sekarang kalau kita membuat struktur organisasi. Ternyata harus berkembang kepada network organization. Ini dilakukan oleh Steve Jobs, di mana network itu adalah satu dengan yang lain, tidak berdiri di dalam departemen-departemen yang sifatnya fungsional, tetapi mereka bergerak kepada sebuah objektif tujuan yang sama. Organisasi kita tidak bisa hanya melakukan kontrol, karena kita atasan kontrol bawahan terus kontrol, tetapi kita
harus lakukan empowering, kita harus bawahan kita, tim kita, organisasi kita untuk bisa melakukan sesuatu yang jauh lebih baik, memberdayakan mereka untuk bisa mengambil decision yang tepat, melakukan execution dari strategic planning yang udah kita sepakati. Ya, dan kita akan berbicara not only from planning, tapi from planning to experimentation. Karena di dalam situasi turbulen ini, planning kita tidak bisa long term. Short term planning akan terus berubah. Kenapa? Karena begitu banyak change driver yang membuat kita planning itu menjadi tidak valid lagi. Oleh sebab itu, planning is part of our experimentation, a part to get better decision. Ya, jadi jangan dalam situasi kondisi turbulen itu butuh keputusan yang saat in urgent, decisif untuk kita lakukan, walaupun itu salah, kita harus lakukan itu. Ya, karena lebih baik mengambil keputusan daripada tidak mengambil keputusan sama sekali saat turbulen itu. Ya, from privacy to transparency. Ya, kita akan melihat bahwa inilah organisasi kita harus dibangun menjadi sebuah transparent organization di mana semua orang clear tentang objektif, tentang goal, strategi, dan measurement apa. Company mengukurnya seperti apa, performance seperti yang dicapai, progress sampai di mana, should be transparent. Sehingga semua merasa ada sense of belonging dan self ownership. Nah, ini leadership. Saya tidak menggunakan leadership, tetapi leadership. Artinya, di mana para leader harus berubah. Cara berpikirnya bukan hanya sebagai seorang planner, tetapi leader di dalam kondisi turbulen, kita memimpin harus memberikan inspirasi, inspire. Ya, kita bukan hanya mendirect, mengarahkan harus gini, harus begitu, bukan. Kita harus energize mereka, memberikan mereka sebuah dorongan yang kuat, tenaga yang dari dalam, memotivasi untuk mereka bekerja lebih baik untuk menghasilkan yang lebih tepat sesuai purpose yang disepakati. Kita tidak melakukan kontrol, tapi justru kita memfasilitasi bagaimana mereka bekerja dengan baik untuk mengambil keputusan dengan tepat. Kita tidak berpikir manage, ya, tetapi kita lebih kepada develop, mengembangkan, mengcoach mereka untuk bisa terus mengaju dan berkembang. Karena kita sebagai pemimpin, we cannot do everything by ourselves. By ourselves is only one person. There is no any great job can be achieved by one person. Ya, itu. Jadi ini DNA kepemimpinan baru kita. DNA kepemimpinan baru kita harus ada 3. 1, harus bisa mewujudkan perubahan. Ya, jadi kalau kita sekarang memilih para pemimpin, kita harus lihat DNA dia mampu nggak ya orang ini untuk mewujudkan perubahan. Bukan seorang pemimpin yang hanya sekedar memimpin secara manajerial. Di dalam turbulent time, kita kalau berbicara manajerial, asumsi kita adalah everything adalah sesuai ceteris paribus, tidak ada perubahan, asumsi berjalan seperti past performance. There is no past performance can be applied within this turbulent time. Ya, jadi kita harus mencari pemimpin yang bisa mewujudkan perubahan. DNA yang kedua, pemimpin itu harus bisa menciptakan masa depan yang lebih baik. Ya, kita tidak berpikir di sini menciptakan profit yang lebih baik, tetapi masa depan. Ya, dan memberikan dampak positif. Ya, jadi 3, mewujudkan perubahan, menciptakan masa depan lebih baik, dan memberikan dampak positif. Nah, untuk mewujudkan perubahan, kita harus memiliki pemimpin yang punya semangat sifat curious. Dia bisa memahami lingkungan baru, yang walaupun kompleks tidak pasti, tapi dia curious to know, dia curious to explore, sehingga kemampuan dia melakukan ketertarikan dia terhadap semua perubahan itu menimbulkan yang namanya, nanti saya jelaskan, adalah sensing itu, sensisnya dia. Nah, harus ada imajinatif. Ya, tidak ada pemimpin yang hanya berpikir dengan cara-cara yang sifatnya sistematik. Karena sesuatu perubahan bisa terjadi, dia harus imajinasi, membayangkan masa depan lebih baik dan yang mana yang layak diusahakan. Kita harus berpikir adaptif, memiliki kelincahan emosional untuk bertahan dan melakukan perubahan yang tanpa henti. Ya, ini adalah kelincahan ini, agile organization, agile leader, yang sifatnya juga dia bisa mampu resilient, yang nanti bertahan untuk melakukan perubahan tanpa henti. Karena banyak orang yang sebenarnya organisasi, staff, manajemen yang tidak memiliki paradigma yang benar, dia akan resistant to change. Oleh sebab itu, bagaimana pemimpin untuk consistently dia bertahan untuk bisa terus melakukan perubahan itu tanpa henti, melawan orang-orang yang resistant to change, melawan kondisi-kondisi yang mempertahankan status quo itu. Entrepreneurial, semangat kreatif untuk mengeksplorasi ide-ide baru dan berpikir secara berbeda. Kita harus men-challenge ourselves sebagai pemimpin, kita harus memiliki sesuatu creative thinking,
Ya, creative thinking itu adalah melihat sebuah potensi, dan potensi itu bisa dikembangkan lebih baik lagi, dan kita berpikir dengan cara-cara yang baru, melakukan sesuatu dengan cara yang tidak pernah kita lakukan, yang dulu mungkin kita bayangkan tidak bisa. Nah, itu satu, mewujudkan perubahan butuh 4 ciri DNA seperti ini. Yang kedua, untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, butuh pemimpin yang inspiring. Dia memberikan bukan hanya sekedar instruksi, tapi ini inspiration. Ya, dipimpin untuk melakukan mereka itu sebuah tim yang harus memiliki sebuah tujuan yang jelas, semangat. Ya, karena seorang pemimpin itu harus bisa mengajak seluruh timnya melihat sebuah masa depan yang lebih baik. Kita seringkali berpikir pemimpin itu hanya melakukan daily activity. No, pemimpin itu adalah melakukan moving, move, shifting, transform. Ya, from here to there. Itu ada sebuah pergeseran, sebuah perubahan. Dan itu untuk sebuah pergeseran perubahan untuk kepada satu kondisi yang kita harapkan, butuh memberikan sebuah inspirasi. Ya, pemimpin yang bisa menciptakan masa depan harus bisa menginspirasi. Kedua adalah courageous, harus berani melakukan apa yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kalau pemimpin tidak berani melakukan yang belum pernah sebelumnya, dia tidak bisa menciptakan masa depan yang lebih baik. Karena dia akan selalu menggunakan cara-cara yang lama yang dia anggap itu sebagai hal yang the secret of success, yang padahal itu sudah not valid di dalam kondisi yang turbulent. Harus farsighted, yang melihat jauh ke depan dengan visi dan intuisi, imajinasi, ya bukan sesuatu yang sifatnya adalah predictable karena kondisinya unpredictable. Ya, progresif, berintis, merakul tantangan itu dan merebut peluang. Di balik tantangan pasti ada peluang. Progresif, berjalan, bergerak, maju ke depan. Ya, ini penting. Hal yang kedua, bisa menciptakan masa depan yang lebih baik. Ya, yang ketiga, tidak kalah penting, memberikan dampak positif. Karena kita bergerak, bekerja bukan dengan barang, bukan dengan mesin, tapi dengan orang. Ya, oleh sebab itu harus ada sifat yang namanya empatetik, yang melibatkan rasa kemanusiaan dan memperdayakan kualitas manusia. Treat our team as a human being, is not a human doing. Ya, kolaboratif, mau bekerja sama, merangkul keragaman itu, diversity itu adalah sesuatu yang berguna, yang bermanfaat untuk kita mencapai hasil yang lebih banyak. Resilient, berpegang teguh pada tugas, termotivasi, tahan terhadap turbulensi, dan optimis ke depan. Dan impactful, menghasilkan perbedaan yang positif bagi bisnis, dan memangku kepentingan bahkan dunia, yang saya tadi bilang, impact. Kita bukan hanya sekedar profit, impact kita adalah membuat a better world, ya, membuat bisnis yang justru menjadikan dunia ini menjadi lebih baik. Ya, ini adalah DNA kepemimpinan baru yang harus dimiliki saat kita tahu bahwa setiap hari, setiap saat, setiap momen kita akan selalu menghadapi yang namanya turbulent time. Nah, bagaimana pemimpin itu bisa mencapai pada posisi itu? Kita harus melihat dari saya membuat gambar seperti itu, menggambarkan satu adalah ada semangat winning. Ya, winning spirit itu adalah melihat potensi Anda di masa yang akan datang. Ya, kita is not the loser paradigm, the winning one. Melihat potensi, ada potensi. Ya, ada tantangan, ada masalah, tapi kita harus bisa melihat ada potensi di masa yang akan datang. Kemudian sensing yang saya tadi bilang, bisa merasakan, mengenali, memahami perubahan itu sebenarnya seperti apa. Ini perlu kita lakukan sensing. Kita punya indera untuk bisa memahami hal itu. Bukan hanya dengan melihat, mendengar dari berita, baca, tapi kita bisa mengambil insight-nya. Lalu shaping, dari situ kita bentuk visi kita ke depan. Ya, dan setelah shaping kita memiliki visi yang baru, kita mulai merancang masa depan yang lebih baik, creating architectural proses, bikin modeling bisnis dan sebagainya, itu adalah creating. Kemudian transform, menciptakan kembali bisnis Anda. Artinya transform is different with shifting. Shifting bergeser, transform itu berubah dan dia tidak akan balik lagi kepada kondisi semula. Transform, ciptakan kembali bisnis. Kemudian dia harus delivering, mencapai keberhasilan yang lebih bersama-sama. Dan untuk hal itu butuh keberanian, leading, untuk nyali menjadi pemimpin, leading untuk melakukan sebuah perubahan dan mencapai tadi bisnis, bayangkan yang lebih baik, yang di-drive by purpose. Nah, ini adalah leadership. Nah, bagaimana kita bisa menyadari potensi masa depan Anda? Nah, saya melihat di sini, kita lihat ada di gambar sini ada 4 orang, banyak orang yang melihat current potensial. Tapi dia hanya melihat sampai sebatas ini, teleskop yang di bawah yang kecil. Dan apa? Ketika dia melihat current potensial,
Makin dia melihat makin jauh, dia makin melihat adalah ketidakmungkinan, impossible. Ya, butuh seorang pemimpin yang bisa memimpin masa depan di dalam turbulent times yang akan terus-menerus terjadi. Itu adalah pemimpin yang berani, courage, melihat dengan paradigma yang tepat, yang mungkin oleh banyak orang ini melihat sebuah masalah, tapi justru pemimpin masa depan dia melihat ini adalah potensi. Nah, kenapa? Karena dia melihat bahwa apa yang tadi disebut yang namanya impossible thing, dia melihat sesuatu menjadi bukan mission impossible, menjadi mission possible. Ya, dia akan melihat, oh, it is possible to do. Ada plausible, ini masuk akal untuk kita lakukan. Ini lihat nih, potensialnya ada gitu. Dan ini preferable, ini yang harus kita lakukan. It's possible. Nah, inilah yang kita sebut sebagai strategic planning count. Kita melihat the future potential, itu tidak semua pemimpin bisa melihat seperti ini. Karena butuh seorang pemimpin yang courage, yang berani melihat dan memberikan punya visi, paradigma, hikmat, kebijaksanaan untuk bisa melihat itu. Cara mata memandang itu akan menentukan hasil kita, tindakan kita. Nah, saya akan mulai dari sesuatu yang tadi, mindset, yaitu paradigm shift, leadership, dan ini adalah business model shift, pergeseran business model. Nah, bagaimana yang kita harus lakukan? Kita lihat grafik hari ini adalah di saat kondisi yang paling bawah ini adalah yang paling sekarang kita lakukan operasional saat ini. Lebih pasti, yang biasa kita lakukan. Makin ke atas ke sini, itu menjadi sesuatu yang jauh dari operasional yang sudah kita lakukan. Dan tapi kita tahu itu akan menciptakan bisnis yang lebih baik, hari esok yang tentunya kita harapkan menjadi lebih baik. Tapi ingat, itu akan memberikan juga tingkat resiko ketidakpastian yang lebih tinggi. Ya, jadi kita melihat contoh yang paling bisa kita lakukan adalah, apa yang kita harus lakukan? Pertahankan pelanggan saat ini. Meningkatkan loyalitas konsumen yang ada saat ini. Makanya program Customer Loyalty Program itu penting, karena lebih mudah mempertahankan konsumen daripada mendapatkan konsumen yang baru. Think about konsumen, itu kita harus berpikir bahwa mereka adalah sebagai pelanggan yang setia. Bagaimana mengembangkan loyalty konsumen? Terus dapatkan pelanggan baru dari sana. Baru pertahankan pelanggan yang lama, dapatkan pelanggan baru. Pelanggan baru ini adalah untuk meningkatkan lagi jumlah pencapaian kita, target market kita. Pelanggan-pelanggan yang saat ini belum kita lihat sebagai pelanggan, itu bisa jadi pelanggan. Optimalkan harga. Dengan harga yang ada ini, bagaimana kita bisa memberi value lebih kepada konsumen, sehingga kita memberikan sesuatu competitive advantage buat kita untuk bisa bersaing. Tingkatkan kualitas produk dan jasa kita. Kemudian ciptakan produk jasa baru. Kita pikirkan jasa produk apa ya bisa kita jual lagi dalam perusahaan. Masuk pasar ke geografi baru, yang tentunya kita ingin growing company, oke, kita masuk ke pasar kepada mana mungkin dari lokal menjadi ekspor, atau dari Jawa ke Sumatera, kita perluas pasar kita. Tentunya akan menambah resiko dan menambah ketidakpastian makin ke atas. Perpanjang rantai nilai bisnis Anda, artinya di sini sesuaikan value yang namanya value of change kita, ya, di mana tentunya supply sampai demand ini penting semua. Kita harus melihat sebuah rantai nilai yang terus kita kembangkan. Dan dari pengembangan rantai nilai ini, value of change ini akan bisa pengembangan bisnis model baru. Saya rasa Deloitte memiliki pemikiran yang sama. Ya, Deloitte merumuskannya dengan membuat sebuah grafik seperti ini. Saya tidak akan jelaskan detail di sini. Bahwa kita harus mulai dari yang sudah ada, kemudian bangun sesuatu yang baru bagi Anda, bahkan baru untuk dunia. Ya, sesuatu yang tadinya sudah ada konsumen, market yang ada, bangun lagi marketnya, dan kemudian kita cari yang dulu mungkin diidentifikasi itu bukan pelanggan baru, ya, bukan pelanggan kita. Jadi kalau ada dulu ANSOP strategik dari ANSOP untuk bagaimana market development, diversification dan sebagainya, ini Deloitte mengembangkan seperti ini. Nah, ada 6 sinyal ini yang membutuhkan bahwa bisnis kita harus punya model baru nih di dalam turbulent time seperti ini ke depan. Satu, yaitu disruptive startup. Mulai menarik kelompok customer yang belum atau paling tidak menguntungkan bisnis Anda. Karena apa? Oh, ada startup, ada pesaing lain yang bisa memberikan kepada pelanggan kita yang sebenarnya pelanggan yang tidak kita suka, yang memberi untung yang kecil. Tapi orang lain kenapa ya? Kok dia bisa melayaninya mereka dengan baik? Otomatis ini adalah pelanggan yang akan switch pertama kali. Nah, kalau kondisi seperti itu, berarti bisnis model kita itu sinyal untuk kita pikirkan kembali.
Kedua adalah meningkatnya persaingan menyebabkan terjadinya penyusutan margin. Kalau kita melihat bisnis kita, kenapa ya dulu kita bisa dapat margin sekian, kok sekarang makin turun keuntungan kita ya. Padahal sales kelihatannya naik, tetapi profit turun. Nah, ini juga harus hati-hati. Ya, artinya tentunya kita harus memikirkan bisnis model baru apa. Sebenarnya kita harus bergeser dari produk fokus ke cost leadership atau customer intimacy dan sebagainya, itu akan merubah bisnis model. Perilaku customer itu pasti berubah. Kita harus peka hari itu, oh ternyata customer yang dulu beli ke kita, sekarang dia berubah ya. Contoh, dulu orang beli itu adalah langsung datang ke toko. Sekarang perilakunya, oh cek dulu di iPrice, cek dulu di internet, baru dia datang ke toko. Nah, ini perilaku customer berubah, tentunya kita perlu memikirkan bisnis model berubah, sehingga sekarang retail bergerak menjadi hybrid, menjadi omnichannel. Kemajuan teknologi pun memfasilitasi cara baru. Contoh, dulu tidak ada yang namanya payment gateway, tidak ada namanya fintech yang membuat yang namanya cashless. Ini akan mengubah cara orang berbelanja. Ya, sehingga ini kemajuan teknologi yang kita harus perhatikan. Contoh, lihat sosial media. Dulu Instagram, Facebook, kemudian Instagram, sekarang udah ada TikTok, itu berubah sekali ya cara kita berjualan. Ya, adanya pergeseran dramatis atau regulasi peraturan bisnis pemerintah yang berubah. Ini penting untuk kita pahami. Contoh, pemerintah sekarang mengurangi yang namanya impor, dia akan berusaha mengurangi namanya emisi karbon, mengurangi yang namanya impor bahan baku ataupun ekspor bahan baku, impor barang jadi. Mereka tidak mau, mereka ingin supaya ada relokasi bisnis ke sini, manufacturing, buat lapangan kerja baru dan kemudian harus berjalan di Indonesia. Ini adalah regulasi-regulasi yang membuat kita harus aware. Kalau kita terus bertahan dengan konsep yang lama, bisa jadi udah tidak valid lagi bisnis model kita. Ya, kita ingin mencegah, artinya kalau 5 poin ini tidak ini berarti jangan sampai terjadi, kita tidak mau ada yang mendisrupt bisnis kita. Nah, itu berarti kita sudah paham harus mengganti bisnis model kita. Ya, saya tidak akan jelaskan lebih jauh tentang 10 prinsip transformasi. Tentunya ini takes time untuk kita tahu apa sih yang kita ingin capai ketika bisnis itu sudah transform. Kita tidak melihat yang namanya business as only a business, tapi business is part of the new ecosystem. Ya, DNA bisnis baru ini kita harus berpikir bahwa tadinya sebagai bisnis itu as a profit machine, saat ini kita harus menjadi enlightened progress. Artinya kita jangan melihat hanya sebagai pakai mikroskop, hanya melihat profit. Mungkin hari ini kita masih profit, tapi ke depan kita sudah tidak melihat ada progres, itu berbahaya. Justru kita harus bergerak sekarang melihat masa depan. Mana yang sebenarnya masih peluang yang bisa membuat perusahaan kita sustain tadi, bertahan di dalam infinite game. Ya, yang tadinya uncertain survival, yang hanya untuk bertahan dalam ketidakpastian, justru sekarang harus gunakan itu sebagai futuristic growth kita. Ya, karena turbulent pasti banyak uncertainty. Yang tadinya kita berpikir berusaha untuk marginal competition, di mana kita ingin mencapai profit yang lebih baik, kita harus berpikir create marketing. Ya, from red ocean to blue ocean. Sampai sekarang ada yang namanya white space economy. Itu kita menciptakan sesuatu, market yang baru. Ya, kita melihat nanti ada contoh-contoh yang saya ingin sampaikan sebenarnya secara praktis apa aplikasi dari teori ini. Kita tidak hanya terobsesi oleh teknologi, tetapi ada yang namanya kecerdasan manusia. Human ingenuity itu penting. Ya, kita tidak terobsesi oleh teknologi karena teknologi diciptakan untuk digunakan oleh manusia. Ya, pasif hierarki yang tadi yang sifat hierarki itu dirubah menjadi dynamic ecosystem. Yang tadinya kita hanya perubahan incremental sedikit-sedikit, ini harus menjadi sustain transformation. Dan terakhir, everyone cannot be only a good manager. Harus menjadi extraordinary leaders. Ya, leader yang mampu memimpin in turbulent time. And in turbulent time is every day we will face. Ya, ini tentunya sebuah konsep membangun sebuah disebut segitiga ajaib bisnis model. Artinya ini harus memahamkan dulu siapa, who is our customer. Dari who is our customer kita tahu why, kita harus buat revenue model kita. Apa yang mengapa bisnis ini terbilang menguntungkan, why. Dari situ kita ciptakan value proposition-nya, apa yang kita mau tawarkan kepada pelanggan, yaitu what. Ya, itu tentunya didefinisikan dengan baik.
Nanti saya akan ceritakan Netflix bagaimana bisa mengalahkan Blockbuster ketika dia menciptakan value proposition yang baru dan ciptakan value chain tadi yang namanya supply chain sampai kepada delivered produk atau service itu yang diterima oleh pelanggan sampai kepada experience yang mereka dapatkan, itu how to-nya. Ya, jadi kita harus selalu sadar why. Ini yang menjadi purpose kita melakukan sesuatu. What, apa yang akan kita lakukan, dan how to, bagaimana kita melakukannya. Tapi jangan lupa, ini untuk siapa? Kita harus define dulu, who is our target market. Ini saya singkat aja menceritakan bagaimana bahwa bisnis model itu salah satu bisnis model yang paling saat ini menjadi mendisrupt bisnis model yang lama, yaitu adalah subscription model. Ya, subscription model ini itu adalah cara bisnis yang berbasis langganan. Ya, jadi yang dulunya orang menjualin yang namanya produk as a product sebagai physically product, sekarang tidak, menjadi sesuatu yang bisa disewakan. Konsep yang disewakan ini sifatnya adalah bisa by members, by subscription. Ya, kemudian dari subscription itu akan ada yang namanya recurring income, pendapatan yang terus-menerus ya kita mendapatkannya. Contoh misalnya kalau kita hanya membangun, kita punya tanah, bangun gedung, kemudian kita jual propertinya, berarti kita hanya dapatkan yang namanya nilai present value sekarang. Ya, tapi kalau kita punya tanah, gedung dibangun, kemudian kita buat sesuatu itu jadi tempat kos atau hotel atau mall, kita sewakan, nah kita akan dapat yang namanya recurring income. Nah, dulu mungkin berpikirnya contoh seperti sewa menyewa seperti ini. Tapi sekarang jauh berubah. Di mana streaming, Spotify, Netflix, Apple Music, mereka tidak jual yang namanya produk. Musik yang dulu kita memahami yang dijual dalam bentuk CD, DVD, dan sebagainya itu tidak lagi kita membeli secara fisik. Karena dengan perkembangan teknologi yang merubah pemberian produk, penyampaian produk, cara mengkonsum produk dengan digitalization, maka muncullah yang namanya Spotify. Ya, di mana orang cukup daftar, bayar 1 bulan Spotify, kemudian mereka akan dapatkan million song yang bisa mereka dengarkan. Ya, dulu Apple Music, Apple bisa mendapatkan bisnis baru karena punya bisnis subscription ini. Ya, dengan mengeluarkan iTunes Music, kemudian Apple itu tidak menjual produknya dalam bentuk CD, dalam bentuk kepingan CD, tapi berubah menjadi digital, dan mereka cukup dengan subscription, bahkan ada family subscription, bisa bagi-bagi, orang merasa begitu bermanfaat. Nah, salah satu yang sukses di sini adalah Netflix. Netflix juga sekarang jelas dia sebagai pemimpin, bahkan mengalahkan yang namanya sinema, ya, bioskop yang secara fisik ada. Ya, dia bisa tampil di rumah-rumah dan kita bisa menikmati film-film yang spesial, nanti saya akan jelasin. Nah, itu not only streaming seperti itu aja. Ada yang namanya SaaS ya, di sini itu adalah software as a service gitu, di mana ada Adobe, Microsoft, ya, Salesforce, Shopify, dan sebagainya. Itu dia menjual produk dia itu bukan lagi software yang dijual, tetapi dia jual sebagai subscription. Kita beli, dan artinya kalau beli sendiri, software itu mahal, sekarang kita bisa sewa software itu dengan subscription model, bayar, semua kita joinan, dan kita bisa open source, bahkan seperti Odoo, dan itu menjadi SaaS. Ya, Dollar Shaving Club, misalnya orang yang selalu punya brewok ini kemudian harus dijahit, harus cukur gitu setiap waktu, setiap hari, dan dia bisa langganan dengan satu nilai dan dia dapatkan semua alat cukur dan sebagainya. Jualan konten, mereka sekarang yang namanya New York Times, National Geographic tidak jualan produk, yang dia jual adalah konten, dan cukup subscription dengan National Geographic kita bisa menikmatinya. Jualan buku dengan Scribe. Nah, ini semua sudah bergerak ke arah sana. Nah, saya mau ceritakan sebagai yang terakhir, ini adalah Netflix business model. Netflix ini sejak 1997 udah ada, di mana Reed Hastings sebagai foundernya itu sangat struggling untuk menghadapi salah satu lawannya adalah Blockbuster. Blockbuster itu ada di mana-mana di Amerika, ratusan toko, jualan CD, disewakan CD-nya. Namun Blockbuster ini adalah dia harus membangun toko dan menjual CD-nya sebagai pemain yang besar. Dan kita ada strictly di Blockbuster. Kita harus sewa, kemudian waktunya dibatasi, jumlahnya dibatasi, kalau terlambat kembaliin kena penalti.
Nah, Netflix dia baru masuk dalam bisnis itu, dia tidak bisa bersaing dengan Blockbuster. Dia kesulitan saat itu untuk melawan Blockbuster yang punya capital yang sangat besar. Ya, Netflix itu berusaha untuk menjual juga hal yang sama, tapi dia mencoba dengan segala sesuatu yang lebih mudah. Artinya bahwa dia boleh dengan cara-cara sudah mendisrupt yang namanya Blockbuster. Blockbuster tentu tidak mau melakukan hal itu, tapi Netflix melakukan satu bisnis model baru, value proposition yang dia berani lakukan yang berbeda dengan Blockbuster. Justru kalau dia berikan adalah kalaupun sistemnya adalah boleh berlangganan, kemudian kalaupun jumlahnya tidak dibatasi, kalau terlambat kembaliin tidak kena penalti. Wah, bingung Blockbuster menghadapi Netflix. Netflix berkembang, kemudian Hastings tawar, ini perusahaan gua mau jual sekarang bukan lagi CD nih, mau kembangkan digital. Diketawakan tahun 2007 mereka belum menjadi internet tidak secepat ini, mana mungkin. Akhirnya di reject oleh Blockbuster. Namun ketika berjalan 2017 kita melihat Netflix menjadi pemenang, Blockbuster tutup semuanya dan sisa satu toko di Amerika hanya sebagai museum dari Blockbuster, bahwa ternyata di dunia ada sistem sewa menyewa CD dalam bentuk kepingan. Nah, Netflix bergerak terus, dia berkembang bukan hanya sebagai penyewa digital, ternyata dia mengembangkan yang namanya konten big data. Big data itu yang dia combine sedemikian rupa dengan yang namanya customer relationship management, customer loyalty management yang dia ingin kembangkan. Makanya dengan Netflix, dia bisa trial dulu 30 hari, yuk masuk. Ketika masuk 30 hari, free. Mereka boleh coba dan sebagainya, dan quit in any time. Tidak perlu ada penalti. Sehingga dia dengan adanya Netflix seperti ini, orang senang, coba aja 30 hari, bikin account, jadi subscriber. Nah, ketika dia sudah melihat 30 hari, sebenarnya Netflix itu masuk dengan AI, Artificial Intelligence, dan Big Data. Kita menonton sesuatu dan kita disuruh memilih genre dan sebagainya, bergeraklah sistem algoritma bisnis di belakang itu teknologi. Yaitu dia memiliki sekarang ini adalah 40 juta profile untuk customer. Bayangkan kita ini sekarang di-profile oleh mereka dan kita bisa tahu dari mana? Dari semua akses kita terhadap film-film dan terhadap apa yang kita lakukan di internet. Jadi selama kita nonton Netflix, sebenarnya Netflix itu nonton kita juga. Nah, sehingga kita bisa disodorkan film-film yang kita suka dan tidak suka tidak akan ditawarin lagi. Bayangkan profiling itu ada 40 juta tipe. Saya rasa nggak akan lari, orang pasti ada di dalam probability itu. Nah, ketika dia sudah berhasil menjual konten dan dia tidak berhenti di sana, dia melihat bahwa dengan cara seperti ini production cost dia turun. Bagaimana dengan production cost turun? Dia mulai tidak hanya jual film-film yang sudah ada sebelumnya, dia membuat film itu sendiri. Nah, ini perubahan bisnis model, dia membuat yang namanya production house. Kalau membuat production house tentu mahal, dia saat dimana production house yang nggak laku, dia buat di situ dan bikin film di situ. Pemain selebriti yang mahal, bayarannya mahal. Dia justru kita lihat di Netflix itu tidak pemain-pemain yang terkenal, kemudian dia hire jadi aktor, jadi aktris, bahkan terkenal oleh Netflix itu dan kemudian di-expose secara baik di dalam masyarakat. Kita bisa melihat menjadi film-film yang lebih mahal daripada berhasil daripada box office yang bisa disebarkan ke dunia secepat itu lewat digitalization. Ya, bayangkan dia memiliki production cost yang sangat murah, dia punya customer yang sudah subscription model ini, di mana itu menjadi recurring income, di mana tujuannya recurring income, cash flow itu terukur. Ya, dia udah tahu berapa yang kita dapatkan. Ya, jadi dipertimbangkan dia cash flow-nya, income-nya udah jelas, cash out-nya dia bisa lakukan dengan minimize cost dengan teknologi, maka Netflix memenangkan persaingan. Ya, kita melihat Blockbuster hanya sebagai sejarah, tapi Netflix bisa menjadi sebagai pemenang. Nah, inilah kita lihat why Netflix is not only championing in their industry, tetapi championing in the world. Ya, ini yang kita bisa lihat bahwa hal yang sangat menarik. Kalau kita bicara cloud kitchen, ini pun sangat menarik. Ya, bagaimana Travis ex-CEO Uber keluar dan dia menciptakan cloud kitchen. Dia sukses dengan Uber dan dia keluar cloud kitchen. Cloud kitchen ini di mana orang itu tidak perlu punya restoran, dia hanya perlu punya dapur dan dia bisa deliver any kind of food.
Ya, sehingga dia gunakan agregator yang ada, GoFood dan sebagainya sebagai channel ordering management system, masuk ke dashboard, kemudian kita siapkan kitchen di mana dia bisa food packaging delivery ke customer. Ya, di mana membuat multiplikasi restoran itu hal yang rumit, tapi dengan cloud kitchen mereka bisa sukses, apalagi saat COVID saat itu turbulent times yang sangat berat, justru ini cloud kitchen lahir dan berhasil ya. Jadi saya rasa di dalam turbulent time terbukti inovasi-inovasi justru yang paling baik. Ya, ini ada 9 model disruptif, tidak akan cukup dijelaskan. Ya, dan ini ada peta bisnis model digital sekarang seperti ini. Bagaimana Google dapat profit, bagaimana Facebook dapat profit, padahal dia kasih kita free. Nah, ini adalah jenis-jenis bisnis model. Ya, jadi dibayangkan ini perusahaan-perusahaan yang sukses sampai hari ini. Ya, di mana mereka justru beradaptasi terhadap kondisi yang sangat turbulence itu. Ya, jadi sekali lagi we cannot use our yesterday logic to do our business now. Ya, kita harus terus melakukan continuity transformation untuk kita membuat company kita bisa sustain in infinite game. Ya, saya rasa saya jelaskan seperti itu. Be strong and courageous. Ya, kita lewat turbulent time ini kita akan menjadi lebih strong, dan Tuhan ingin kita courage, berani. Ya, turbulent time itu membuat kita strong, berani. Kita harus menghadapi semua hal itu. Do not be terrified, jangan menjadi kita ragu ataupun kita menjadi sesuatu ketakutan, bahkan terintimidasi oleh turbulent time itu. Ya, yang penting adalah the Lord your God is with you. Ini the real blessing. Ya, blessing itu bukan dapat harta, dapat bisnis, dapat profit, itu bukan. The Lord your God is with you, that is the real blessing. Kalau Tuhan beserta dengan kita, wherever we go, we can, of course, not only survive in a turbulent time, but we can to be the one who can be faithful servant to maintain, to be a servant of the business that he trust us. Ya, ini sebagai penutup. Thank you atas waktu dan perhatiannya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih. Sampai kita ketemu lagi minggu depan. Salam sehat semua, salam sejahtera.